4. Kamu tanya ke teman-teman kamu boleh masuk atau tidak? Ada teman-teman boleh saya berduduk? Ulangi. Siapa suruh kamu duduk? Ulangi. Kan udah Pak. Belum, saya benar. Teman-teman boleh saya duduk? Boleh? Lain kalinya diulangi ya. Maksudnya Pak. Kamu tinggal di mana? Di Manunggal Pak. Manunggal. Oh, saya di Manunggal juga. Oh Bapak di Manunggal ya Pak? Iya. Bapak di mana Pak? Di Jalan Saudara. Bapak Pas Putih itu Pak. Pak itu ada putih. Oke. Ya. Jadi materi kita ini mengenai zina. Bisa tolong jawab satu? Boleh Pak. Buku yang saya suruh pinjam di perpustakaan kemarin udah jadi? Sudah. Oke. Jadi sekarang silakan buka bukunya.
ini menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Hafiz Maulana. Jadi materi kita pagi hari ini menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah, jadi anak-anak, di usia-usia kalian saat ini, pergaulan bebas dan zina ini sering terjadi. Karena apa? Karena pola pikir kalian yang semakin berkembang. Jadi perlu kita ketahui yang manakah pergaulan bebas itu dan manakah yang zina itu, dan apa-apa saja hukum yang terkait dari perbuatan-perbuatan tersebut. Zina ini pembagiannya seperti apa, hukumnya seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, jadi pada anak-anak sekalian, saya harap dapat memperhatikan apa yang akan disampaikan nantinya. Pembahasan kita pada pagi hari ini Ria Subaidah. yakni mengenai memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan yakni mengenai pengertian zina, hukum zina, dan kategori zina, saya akan menjelaskan sedikit wejangan mengenai apa sih itu zina dalam segi umum aja ya. Nah, perbuatan zina itu dianggap sebagai perbuatan yang sangat memalukan, menjijikkan, sekaligus nista di dalam peradaban manusia. Banyak orang yang telah meraih kesuksesan hidup, baik sebagai pejabat yang sukses dan terhormat, pengusaha, politisi, bahkan public figure, hancur berantakan karena perbuatan nista yang dilakukannya, yaitu zina. Nah, perbuatan tersebut telah mengubahkan karir dan selama hidup mereka raih dengan susah payah. Nah, setelah mendengarkan apa yang saya jelaskan tersebut, kalian bisa menyimpulkan nggak apa itu zina baik dari segi istilah maupun bahasa? Ada yang tahu nggak? Atau zina itu berasal dari kata apa? Bu, saya Bu. Ya, oke. Baiklah, menurut saya zina itu merupakan hubungan layaknya suami istri yang telah balik dan berakal namun belum dilandaskan atas hubungan yang sah menurut syariat Islam, Bu. Iya, tapi ada pendapat lain nggak? Saya Bu, saya Bu. Ya, coba Dimas. Jadi menurut saya Bu, zina itu hubungan antara cewek dan cowok tapi nggak sah itu Bu. Oh iya, bisa. Kalian yang di depan, denger nggak apa kata temennya? Coba kamu jelasin. Aziza, apa itu zina? Bu, zina itu perbuatan yang dilakukan sebelum nikah, Bu. Tadi kamu menyebutkan bahwa zina itu adalah perbuatan yang dilakukan sebelum menikah. Nah, perbuatan itu perbuatan seperti apa? Kalau kamu menyebutkan perbuatan saja itu sangat tidak jelas. Perbuatan apa? Bu, izin bantu jawab. Iya, coba. Jadi zina itu ialah hubungan layaknya suami istri yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang sah dalam Islam. Nah, iya benar. Semua pendapat dari Ananda sekalian itu sudah hampir mendekati dari pengertian zina itu sendiri. Namun untuk Ziza, khusus Ziza, besok-besok kalau misalnya teman-teman menjelaskan atau guru menjelaskan di depan, harap tidak main-main ya. Iya, Bu. Nah, contoh dari perbuatan zina itu sendiri dapat kita lihat bahwasanya ketika kita melihat seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tinggal di satu atap tanpa ikatan sebuah pernikahan, maka hal tersebut dapat dikatakan zina. Karena apa? Karena dia bukanlah
sederhana sampai meninggal. Yang kedua yakni zina ghairul muhsan, yaitu pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumnya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Baik, setelah kita memahami tentang pengertian hukum kategori, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum bagi pezina. Nah, dalam Islam, zina itu termasuk perbuatan kriminal atau tindak pidana. Bagaimana kita ketahui apabila seseorang melakukan kesalahan atau melanggar hukum, itu pasti ada sanksinya. Nah, baik, jadi hukum zina itu, hukuman bagi para pezina itu ada 2. Yakni yang pertama, jadi hukuman bagi pezina itu ada 2. Dimas Dwi Prabowo. Pertama itu didera atau dipukul sebanyak 100 kali dan diasingkan di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Sebagaimana di Quran surat An-Nur ayat 2 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nanti itu dalam pembahasan selanjutnya masalah dari. Baik, yang kedua. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Oh, baik, silakan. Jadi Pak, hukuman yang pertama itu untuk kategori zina yang apa Pak? Yang ghairul muhsan atau yang muhsan? Baik, untuk hukuman yang pertama ini untuk pezina ghairul muhsan. Oh, gitu Pak. Ghairul muhsan itu tadi sudah dijelaskan bahwa zina yang sama-sama belum nikah. Jadi yaitu ghairul muhsan itu. Baik Pak, terima kasih. Baik, hukuman yang kedua ini dirajam. Baik, yang kedua ini hukumannya dirajam sampai mati. Cara merajamnya itu dia dikubur sampai dada atau leher di tempat keramaian. Nah, ini untuk kategori zina muhsan. Zina muhsan yang udah menikah. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai Feby Alivia Lubis. bagi orang yang menuduh zina, yaitu kalau kita bicara mengenai hukum zina, orang yang melakukan zina itu akan hukumannya sangat berat. Maka orang yang menuduh zina tersebut mendapat hukuman juga. Maka hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi orang yang menuduh zina. Syarat-syarat tersebut dapat kita pahami, yaitu 1. Hukum dapat dibatalkan apabila terdapat keraguan terhadap peristiwa tersebut atau perbuatan zina. Hukumnya itu dapat dibatalkan jika kita memiliki keraguan terhadap perbuatan itu atau peristiwa itu. Kedua, untuk meyakini perihal terjadinya zina tersebut, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Kalau hanya saksinya perempuan saja itu tidak cukup. Maka karena kesaksian 4 orang wanita tidak cukup, sebagaimana 4 orang saksi laki-laki yang fasik. Ketiga, kesaksian 4 orang laki-laki tersebut masih memerlukan syaratnya, yaitu keempatnya harus melihat dengan jelas kejadian tersebut. Keempat, andai seseorang atau salah satu dari keempat itu menyatakan kesaksian yang tidak sama atau yang berbeda dari ketiganya, maka keempat-empatnya akan dikenakan sanksi hukuman, yaitu 80 kali didera.
Jadi jika Ananda semua memikirkan masa depan diri dan juga keturunan Ananda, sebaiknya selalu konsisten untuk mengatakan tidak pada pergaulan bebas, karena dampak pergaulan bebas itu bersifat sangat merusak dari segi moral maupun jasmani. Pergaulan bebas akan membawa banyak dampak negatifnya, dan kalau kita udah terjerumus di pergaulan bebas, maka kita akan terjerumus ke tempat perbuatan zina itu tersendiri. Dampak negatif dari zina itu ada beberapa dampak negatif dari zina, seperti kita mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi dan Rasulnya. Kedua, dijauhi dan dikucilkan dari masyarakat. Ketiga, nasab menjadi tidak jelas, nasabnya itu tidak jelas. Keempat, anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya. Kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Baiklah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang dalil zina. Deki Putrayadi. Ya, yaitu ada tempat dalam Al-Quran menyatakan yang pertama itu Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Yang kedua Al-Quran surah Al-Furqan ayat 68 sampai 69. Yang ketiga An-Nur ayat 2. Di sini semua dalam Al-Quran di sini akan masuk mengenai tentang dalil zina tadi. Dari yang Bapak tulis di papan tulis ini, ada yang bisa sebut dalilnya? Saya Pak. Bisa. Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Bagus, terima kasih Nur Aziza. Kita beri aplaus kepada Tadi kita sudah mendengarkan Al-Quran tentang zina tadi, maka Bapak akan selanjutnya membahas dalilnya lagi atau hadis. Nah, hadis itu ada 5 hadis tentang zina. Pertama, yang artinya itu 3 jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang kepada mereka, sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu laki-laki tua yang suka berzina. Nah, jadi hadis pertama tadi menjelaskan laki-laki tua yang suka berzina. Jadi laki-laki itu yang suka berzina akan mendapat dosa besar. Yang kedua itu hadis kedua yang berbunyi, jika seseorang itu berzina maka iman itu keluar dari dirinya, seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan atau di atas kepalanya. Jika dia lepas dari zina maka iman itu akan kembali pada dirinya. Itu hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Itulah tadi 2 hadis yang cuma Bapak bisa menyampaikan, menjelaskan. Tetapi di sini Bapak membaca salah satu buku, ada
engkau menjadikan bagi Allah tandingan, padahal dialah yang menciptakanmu. Kemudian ia bertanya lagi, terus apa lagi? Beliau bersabda, engkau membunuh anakmu yang dia makan bersamamu. Kemudian ia bertanya lagi, terus apa lagi? Beliau bersabda, sumaan uzaniya bihadila tijarika. Kemudian engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kemudian akhirnya Allah turunkan surat Al-Furqan ayat 68 sampai 69 tadi. Itu hadis riwayat Bukhari nomor 7532 dan Muslim nomor 86. Baik, setelah kita membahas mengenai dalil dari zina ini, maka pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai dampak negatif dari perbuatan zina ini. Sofia Noli Agustin. Nah, sebelumnya siapa yang mau menolong ibu untuk menghapus papan tulis? Saya Bu. Iya. Semua
siksaan di neraka, Bu. Ya benar, siksaan di neraka. Apa? Iya. Maksudnya Iya ya, gimana Oh, si Apis, Bu, berisik, Bu. Maaf, Bu. Ya, jika kita ingin dihargai orang lain, maka kita harus bisa menghargai orang lain ya. Oke, lanjut sini ya. Dampak di akhirat yang ketiga adalah siksaan di neraka. Nah, dikisahkan pada
dari pengertian zina, hukum zina, sampai dampak-dampak dari zina tersebut, hingga cara menjauhi zina. Maka kita nyampaikan jangan mendekati zina. Tentunya sudah ada dalilnya tadi, wala taqrabu zina. Wala taqrabu zina. Maka dari itu kita harus menjauhi perbuatan zina tersebut. Oke, sampai di situ kakak? Baik anak-anak ibu semuanya, Nur Aisyah. tadi sudah sama-sama kita bahas bagaimana sih caranya menjaga ketertiban manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, Ibu akan menanyakan kembali tentang pelajaran yang barusan saja kita pelajari. Apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas dan apa dampak negatif dari pergaulan bebas ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Pergaulan bebas itu Bu, pergaulan yang tidak dibatasi oleh agama maupun susila, salah satunya yaitu perbuatan zina. Nah, tepat sekali. Nah, dampak dari pergaulan bebas itu yaitu zina. Selanjutnya, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Apa itu pengertian zina? Saya Bu. Ya, silakan. Zina itu adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan Bu. Nah, benar sekali. Jadi zina itu ialah hubungan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahram. Ya. Tetapi hubungan itu dilakukan semacam suami istri. Jadi itu tidak boleh ya anak-anak ibu semuanya. Oke, selanjutnya kalau sama-sama kita ketahui bahwa hukum zina yaitu apa? Haram. Zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan keji, hina, dan buruk. Nah, zina itu dikategorikan menjadi dua bagian. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Oh ya, silakan Dimas. Ada dua Bu. Zina muson sama zina wali muson. Iya, tepat sekali. Terima kasih ya, Dimas. Jadi, yang pertama itu ada zina muhsan, yaitu zina yang berlaku bagi orang yang sudah menikah. Nah, yang kedua yaitu ada zina ghairu muhsan, itu berlaku bagi orang yang belum menikah. Oke, paham anak-anak ibu semua? Selanjutnya itu ada dalil yang tadi sudah sama-sama kita bahas. Salah satunya yaitu Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya apa? Dan janganlah kamu mendekati zina karena apa? Zina itu adalah perbuatan yang keji. Ya, benar sekali. Jadi, anak-anak ibu semuanya, sekian pengulangan materi yang sudah sama-sama kita bahas. Selanjutnya, Ibu akan memberikan beberapa tips agar kita semua terhindar dari pergaulan bebas atau zina ini. Nah, yang pertama, hendaknya kita ini menjaga pergaulan yang sehat maupun bergaul dengan teman-teman ataupun lingkungan yang sehat pula. Yang kedua, khususnya perempuan harus menjaga aurat dengan baik agar tidak mengundang syahwat. Oke. Yang ketiga, khususnya laki-laki hendaknya menjaga pandangan dari segala hal yang mengundang syahwat. Dan yang keempat, menjaga kehormatan baik laki-laki maupun perempuan. Yang terakhir yaitu meningkatkan ibadah serta aktivitas-aktivitas yang positif. Ngerti semua anak-anak ibu? Ngerti, Bu. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah wawasan dan kepekaan kita terhadap pergaulan yang dilarang dalam agama kita. Amin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya anak-anak ibu semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar dapat bertemu kembali. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan doa penutup majelis. Subhanallah. Subhanallahumma wa bihamdika